Kajian Fathul Bari, Kitabu Fadhaili Ashabin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Kitabul Manaqib, judul besarnya, tentang keutamaan, ya keistimewaan dan keistimewaan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mereka memiliki keutamaan, ya keistimewaan, yaitu secara garis besar gitu ya. Mereka itu, para sahabat itu adalah manusia-manusia terbaik sepanjang masa. Nah tentu apa namanya ya, dari mereka ini ya banyak keutamaan, keistimewaan. Artinya banyak yang bisa dijadikan contoh. Dia maksudnya demikian ya, banyak yang bisa dijadikan contoh dan harus. Banyak yang bisa dijadikan contoh, banyak yang dijadikan apa namanya suri toladan gitulah. Dan harus ya mencontoh mereka, meskipun ya dengan catatan tentu yang pokok, yang ditaati itu, yang diikuti itu adalah Rasulullah SAW. Nah justru mereka, para sahabat, bisa menjadi manusia terbaik sepanjang masa itu karena mengikuti Rasulullah. Nah ternyata kan para sahabat itu terutama sahabat-sahabat besar gitu ya, sahabat-sahabat besar, sahabat-sahabat yang terkenal. Nah ternyata memang benar lah itunya, mereka memiliki banyak keistimewaan sehingga mereka inilah contoh itunya, contoh manusia-manusia yang sukses masuk surga tanpa hisab. Nah kalau ingin demikian ya contohlah mereka gitu ya. Kalau Rasulullah SAW ya sudah pasti lah, sudah jelas ya. Nah kalau ingin bisa demikian ya, ingin masuk surga tanpa hisab, ya contohlah para sahabat. Mereka itu orang yang contohnya gitu ya. Mereka orang yang sukses, yang sudah berhasil itu masuk surga tanpa hisab. Masih bab ke-12, yaitu tentang keutamaan Fatimah Az-Zahra. Ya, Fatimah Az-Zahra, Fatimah putri kandung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ulas lagi sedikit ya tentang Fatimah ini. Beliau ini, Fatimah ini lahir 5 tahun sebelum Rasulullah menjadi nabi. Ya, 5 tahun sebelum menjadi nabi. Nah, Fatimah ini kan anak bungsu dari 7 bersaudara, anak kandung Rasulullah SAW. Dari ibunya Khadijah, ya, istri pertama Rasulullah SAW ya, Khadijah. Anaknya 7, nah yang anak apa namanya bungsu ya, anak bungsu adalah Fatimah. Khadijah meninggal ketika Fatimah berumur 5 tahun. Jadi Fatimahnya ditinggal gitu oleh ibunya Khadijah ketika berumur 5 tahun. Nah kemudian ada ini nih, ada gelar, sebutan. Ya, Fatimah itu memiliki banyak sebutan ya. Az-Zahra yang paling terkenal itu ya Fatimah Az-Zahra. Az-Zahra itu ya bunga lah. Bunga ya, bunga apa? Oh lah, bunga desa ngewa. Fatimah itu bunga.
Ya karena disebut bunga itu karena kecantikannya. Memang sangat cantik ya Fatimah itunya, apa namanya, perempuan gitulah yang sangat cantik. Ya kemudian sebutan-sebutan yang lainnya nih, ininya dari yang saya temukan nih. Fatimah itu Fatimah Az-Zahra tadinya yang paling terkenal. Sebutan lainnya adalah asidik asidikoh. Kalau Abu Bakar laki-laki asidik, kalau perempuan asidikoh. Sebutan asidikohnya asidik lah, itunya asidik. Bagaimana Abu Bakar asidik. Tentang asidik dulu nih, ya agak-agak ini agak mengulang sebetulnya. Kalau Allah menjanjikan bagi mereka yang gugur di medan perang, ya mati syahid, itu keutamaan yang inilah mungkinnya boleh ini salah satu nih keistimewaannya adalah mereka yang meninggal itu kalau menurut surat Al-Baqarah 154, kemudian Ali Imran 169, mereka ini kan ditempatkan di bawah arasy. Arasy itu tempat singgasananya Allah, kerajaan Allah gitu ya. Nah kalau yang mati syahid, ruhnya kalau jasadnya dikubur lah seperti para sahabat yang gugur di perang Uhud gitu ya dikuburlah di sana di Uhud, tapi ruhnya itu di bawah arasy. Arasy itu tempat tinggal Allah, sebutlah tempat tinggal Allah ya, dalam tanda kutip lah gitu, tempat tinggal Allah. Nah, mereka di sana sejak mereka gugur, ruhnya ditempatkan di sana di bawah arasy di satu tempat seperti apa namanya, tempat berkumpul situ mereka yang mati syahid, ruhnya di sana. Dari tempat tersebut mereka itu sudah bisa dan dibolehkan oleh Allah untuk keluar masuk surga. Jadi sudah ada yang masuk surga, itu sudah ada, tapi bukan untuk terus di sana survei gitulah. Ini mereka ini sudah keluar masuk surga sampai hari ini, artinya masih seperti itu ya. Nah sampai hari kiamat nanti demikian. Nah sementara Abu Bakar As-Siddiq, dianya Abu Bakar As-Siddiq tidak mati syahid, tidak gugur di medan perang. Tapi Abu Bakar As-Siddiq itu sahabat nomor 1. Sahabat yang mati syahid kalah semuanya oleh Abu Bakar As-Siddiq. Soal keutamaannya, keutamaannya, derajatnya, tingkatannya kalah oleh Abu Bakar As-Siddiq. Nah inilah seperti itu yang disebut As-Siddiq itu. Abu Bakar gelarnya sebutannya As-Siddiq. Nah orang As-Siddiq itu seperti apa? Nah dalam barusan hanya Abu Bakar yang mendapatkan gelar As-Siddiq itu mengalahkan mereka yang mati syahid. Abu Bakar lebih utama dari mereka yang mati syahid. Nah Fatimah itu kalau laki-laki As-Siddiq, kalau perempuan As-Siddiqoh. Aisyah juga mendapat sebutan itu ya. Aisyah itu putrinya Abu Bakar, istrinya Rasulullah SAW. Nah kemudian Fatimah juga mendapat sebutan As-Siddiq, karena As-Siddiq ini sesuai dengan apa namanya ya, dengan orangnya. Ya, siapapun bisa. Sampai hari ini kalau ada nggak orang yang pantas mendapatkan gelar As-Siddiq, ya ada, kenapa enggak? Asal memenuhi kriteria, tentunya asal memenuhi kriterianya. Yang paling mendasar adalah kriterianya
apapun yang datang dari Islam, apapun yang datang dari Nabi gitu loh ya, apapun yang datang dari Islam, dari Nabi pasti benar dan akan dijalani tanpa apa namanya sebutnya, akan dijalaninya itu tanpa ada rasa berat, ada rasa kesal, ada apa. Kalau ini dari Islam benar diterima, dan kalau kemudian pelaksanaannya juga nggak pernah ditunda-tunda, malah haus sebutannya, malah haus gitu untuk beramal soleh. Nah, kemudian satu lagi nih sebutannya hanya asidikoh, asidikoh. Kemudian al mubarokah, perempuan yang dilimpahi berkah gitu, atau yang diberkahi oleh Allah. Artinya diberkahi mah penuh dengan kebaikan. Arti berkah itu kebaikannya, kebaikan untuk dunia, untuk akhiratnya. Nah ini bahkan kan berkah ini di dalam doa yang ini kan minta kepada Allah berkah. Ini doa yang ini diantaranya boleh dibaca setelah wudhu. Allahumma gfirli zanbi wa wasi'li fi dari wabarik berkahilah ya wabarik li fi ma rozaqtani. Nah kalau Fatimah bahkan sampai jadi sebutan diberkahi, berarti benar-benar penuh itulah ya dengan kebaikan Fatimah ini ya. Kemudian satu lagi atau hiroh, perempuan yang tohir, suci, bersih. Kemudian azakiyah sama hanya dengan atau hiroh, maknanya atau hiroh itu yang bersih, suci. Kemudian azakiyah juga sama ya, yang selalu menjaga kesucian, kebersihan dirinya. Kemudian arodiyah, kalau arodiyah itu suka sepasang dengan mardiyah, rodiyatan mardiyah, itunya yang ridho dan diridoi. Kemudian ya satu lagi al muhaddisah, yaitu perempuan yang apabila berbicara cermat, hati-hati. Itunya kalau berbicara itu cermat, hati-hati. Dah lah Nabi pisan lah pokoknya mah gitu, nggak akan ada, jangankan ucapan yang buruk, yang jelek gitu ya, yang tidak bermanfaat, yang sia-sia, yang apa namanya, yang tidak berguna saja, jangankan yang apa namanya, ucapan yang buruk, yang jelek, yang durhaka gitu ya. Seperti Rasulullah SAW, kapan beliau mengucapkan kalimat yang buruk? Kapan beliau kalau bicara itu dosa? Rasulullah kan nggak pernah berdosa. Justru kan bagaimana Rasulullah SAW berbicara, bagaimana Rasulullah berbicara itu nanti menjadi apa namanya, menjadi standar atau apa namanya lah. Bagaimana para penghuni surga berbicara, bagaimana para penghuni surga, artinya nanti di sananya penghuni surga, bagaimana penghuni surga itu berbicara. Nah lihatlah Rasulullah gitu, bagaimana Rasulullah berbicara. Nah ini ada berapa tadinya itu sebutan-sebutannya, kan menggambarkannya, dan benar itu sebutan itu betul-betul menggambarkan dirinya. Seperti Abu Bakar As-Siddiq. Apa sih As-Siddiq? Ya kan As-Siddiq itu menggambarkan Abu Bakar itu orang yang seperti apa. Ya As-Siddiq itu dalam arti yang tadi, As-Siddiq itu membenarkan,
dan membenarkannya itu benar-benar tanpa syarat, tanpa ini, tanpa itu, asal itu ajaran Islam, ya dibenarkan dan akan diterima dan dijalankan itu tanpa rasa keberatan, tanpa nggak akan mempertanyakan apa-apa. Ya, ternyata dia selain Abu Bakar nih, perempuannya Aisyah juga ini, Fatimah ya. Kemudian Al-Mubarakah, ya, perempuan yang dilimpahi berkah, itu yang diberkahi oleh Allah. At-Thahirah, Az-Zakiyah, Ar-Radiyah, Al-Mardiyah, Al-Muhadisah. Nah, ini kan maksudnya kan yang di awal tadi ya. Nah, inilah keutamaan para sahabat. Nah, diantaranya dari sini nih ya, kita bisa mengambil pelajaran, kita bisa mencontoh, yaitu Fatimah itu kalau bicara cermat, tentunya bicara itu cermat, hati-hati, tidak pernah kalau bicara itu tidak bermanfaat. Tidak pernah kalau bicara itu, apalagi yang berbicaranya itu yang apa namanya, maksiat, yang durhaka, yang kalau bicara itu berdosa. Oh, sangat sangat jauhnya Fatimah dari hal yang demikian. Sesuai artinya kan dengan, karena soal bicara ini kan Allah memerintahkan, soal berbicara ini kan Allah memerintahkan itu di surat Al-Ahzab 70. Ya, Allah memerintahkan kalau bicara itu berbicaralah yang baik dan benar, kan berlaku bukan hanya bagi para sahabat. Nah, hal seperti itu bicaranya cermat, baik, benar. Kalau bagi Fatimah itu malah sampai jadi gelar, artinya kan jadi sebutan. Sampai terkenal lah Fatimah itu apa namanya, kalau soal bicara dia itu bicaranya bicara yang qaulan sadidan, berarti seperti yang diperintahkan di dalam Al-Qur'an. Nah, kemudian ini nih, kalau yang di Sahih Bukhari ya, hadisnya ada 5. Kemarin sudah nih ya, tapi ini ada hadis-hadisnya yang saya temukan, saya sengaja cari itu ya. Hadis tentang Fatimah yang kemarin ini ya, saat wafatnya Rasulullah SAW itu kan di rumah Aisyah. Semua istrinya berkumpul dan Rasulullah SAW memang minta izin kepada semua istrinya agar selama sakit itu beliau dirawat di rumah Aisyah. Nah, kemudian Fatimah datang. Nah, bahkan Aisyah menerangkan sampai cara berjalannya saja gitu ya. Fatimah itu persis Rasulullah SAW. Gaya bicaranya persis Rasulullah SAW. Jadi seolah-olah gitu ya, seolah-olah bisa dikatakan versi Rasulullah, versi perempuannya itu ya Fatimah gitu ya. Karena wajahnya pun kalau Rasulullah laki-laki kan Fatimah perempuan, tapi wajahnya itu mirip Rasulullah dibandingkan dengan mirip Khadijah. Nah, di mana kemiripan wajah Fatimah dengan Rasulullah SAW ini diturunkan kepada anaknya Fatimah, Hasan dan Husain. Cucu Rasulullah berartinya. Nah, Rasulullah SAW malah mengatakan kepada Ali bin Abu Thalib, suaminya Fatimah. Padahal Ali bin Abu Thalib juga bukan apa namanya, masih ada kaitan keluarga. Ali bin Abu Thalib itu kan kakak sepupunya Rasulullah SAW. Rasulullah pernah mengatakan kepada Ali bin Abu Thalib, Hasan dan Husain itu mirip kakeknya dibandingkan dengan mirip kamu. Padahal bapaknya Ali bin Abu Thalib tapi lebih mirip Rasulullah SAW. Nah, Hasan Husain itu lebih mirip denganku dibandingkan dengan, artinya Hasan Husain ini lebih mirip dengan Fatimah dibandingkan dengan Ali bin Abu Thalib.
Rasulullah SAW itu wajahnya sangat tampannya Rasulullah SAW. Nah, versi perempuannya gitulahnya, dari wajahnya, bahkan cara berjalannya, gaya bicaranya. Kemarin kan adanya yang masih keluarga Rasulullah SAW yang siapa, Ja'far. Ya, Ja'far bin Abu Thalib, bahkan Rasulullah sendiri kan yang mengatakan asbahta khuluki wa kholki. Ja'far bin Abu Thalib itu orang yang baik fisiknya ataupun apa namanya sebutannya ya, karakternya. Ja'far bin Abu Thalib adalah orang yang paling mirip dengan Rasulullah SAW. Nah, kalau versi perempuannya, ya inilah nih Fatimahnya yang paling mirip dengan Rasulullah SAW. Nah, kemudian hadis berikutnya nih. Ini kemarin tentang wafatnya Rasulullah, demikiannya Fatimah itu kemudian berbisik kan kepada Fatimah. Rasulullah yang berbisik kepada Fatimah. Ya, Rasulullah berbisik kepada Fatimah. Setelah Rasul berbisik, Fatimah menangis. Tidak lama berselang, Rasulullah berbisik lagi yang kedua kalinya, kemudian Fatimah tertawa. Dan Fatimah itu tidak mengatakan kepada dirinya sendiri, saya tidak akan menceritakannya kepada siapapun. Ini kecuali setelah Rasulullah SAW meninggal. Nah, Aisyah yang penasaran mengapa gitunya, karena Aisyah melihat dalam waktu sekejap dari menangis berubah menjadi tertawa, itu bagaimana? Ketika Rasulullah yang pertama Rasulullah membisikkan bahwa aku tidak lama lagi meninggal, Fatimah menangis. Kemudian yang kedua, ketika Fatimah tertawa itu, nah diantaranya seperti ini nih ya yang dibisikkan di sini. Rasulullah menyebutkan, tidakkah kamu ridho kalau kamu itu ditetapkan menjadi pemimpin seluruh perempuan di surga? Itulahnya hadis nomor 1 nih. Kemudian hadis yang kedua nih yang saya kumpulkan, saya cari. Hadisnya riwayat Bukhari ini. Sebentar nih ya, hadis riwayat Bukhari nomor ini tentang apa namanya? Rasulullah marah, itulah intinya ya. Rasulullah SAW marah ketika Ali bin Abu Thalib melamar anaknya Abu Jahal. Memadu sebutannya ya. Kita baca nih hadisnya, coba nih ya. Dari sini nih. Ali bin Abu Thalib pernah meminang anak perempuan Abu Jahal untuk dijadikan istri. Di samping Fatimah yang sudah menjadi istrinya nih ya. Abu Jahal meminang anak Abu Lahab. Ali bin Abu Thalib meminang anak Abu Jahal untuk dijadikan istrinya di samping Fatimah. Lalu Rasulullah SAW mendengar hal tersebut, kemudian Rasulullah SAW sengaja nih khutbah, bentuknya khutbah nih ya. Rasulullah SAW sengaja khutbah, menyampaikan sesuatu, tentunya ya khutbah itu menyampaikan sesuatu kepada orang-orang, kepada para sahabat tentang masalah itu di atas mimbar. Yang khutbah di atas mimbar menyampaikan kepada orang-orang tentang ini rencana gitulahnya siapa tadi, Ali bin Abu Thalib yang meminang atau mau menikahi anaknya Abu Jahal.
Nah, di antaranya nih kalimat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW di dalam khutbahnya di atas mimbar itu, beliau bersabda, sesungguhnya Fatimah adalah bagian dariku dan aku sangat khawatir dia terkena fitnah dalam urusan agamanya. Ini demikiannya, ini kurang lebih terjemahnya ya. Sesungguhnya Fatimah adalah bagian dariku dan aku sangat khawatir dia terkena fitnah dalam urusan agamanya, ya dalam agamanya. Kemudian selanjutnya Rasulullah SAW melanjutkan, sungguh aku bukan orang yang mengharamkan sesuatu yang halal dan bukan pula orang yang menghalalkan apa yang haram. Akan tetapi demi Allah tidak akan bersatu putri Rasulullah SAW dengan putri musuh Allah selamanya. Ini yang Rasulullah tidak mau gitu ya. Kalau Ali itu beristrikan Fatimah, juga beristrikan anaknya Abu Jahal. Nah, Rasulullah SAW menyabdakan seperti ini, bukan aku mengharamkan yang halal. Artinya Rasulullah tidak akan mengatakan haram, katakanlah haram misalnya Ali bin Abu Thalib menikahi anaknya Abu Jahal. Ya haram dari mana? Enggak ada haram. Nah, Rasulullah tidak akan mengharamkan yang halal itu ya. Kalau di kita suka ada yang seperti itu. Suka ada yang seperti itu. Misalnya kalau orang tua marah kepada anaknya, pokoknya haram kamu ini menginjak rumah ini lagi, ngeharam penuh halal wanianan gitu. Jangan berani-beraninya mengharamkan yang halal. Nah, Rasulullah itu tidak mengatakan demikian ya. Aku bukan orang yang mengharamkan apa yang halal, karena Ali bin Abu Thalib juga tahu bahwa melamar menikahi putrinya Abu Jahal itu halal, makanya dilakukan. Ya, Rasulullah itu tidak akan mengharamkan. Apalagi kalau Rasulullah SAW misalnya memerintahkan Fatimah, sudah kamu bercerai saja dari Ali bin Abu Thalib kalau dia menikahi, enggak boleh, alasannya demikian. Karena tidak ada yang salah sebetulnya ya. Nah, Rasulullah melihat sisi ini nih, Rasulullah melihat sisi ini nih yang tadi disebutkan. Fatimah itu bagian dariku dan aku khawatir. Aku sangat khawatir dia terkena fitnah urusan agamanya apabila Ali bin Abu Thalib menikahi anaknya Abu Jahal. Karena Abu Jahal itu siapa? Kalau putrinya gak ada masalah. Abu Jahalnya itu kan musuh Allah yang sampai bahkan musuh terbesar Rasulullah SAW itu ya inilah Abu Jahal, diantaranya Abu Lahab, Abu Jahal. Nah, Rasulullah SAW menyebutkan demikian, aku bukan mengharapkan yang halal ataupun menghalalkan yang haram, tapi demi Allah tidak akan bersatu putri Rasulullah SAW dengan putrinya musuh Allah selamanya. Dan tidak jadinya Ali bin Abu Thalib tidak jadi menikahi putrinya Abu Lahab, Abu Jahal. Dan selama menikah dengan Fatimah, Ali bin Abu Thalib itu tidak beristri yang lain. Karena para sahabat nggak ada para sahabat yang istrinya satu, nggak ada. Tapi Ali bin Abu Thalib selama dia menikah dengan Fatimah, istrinya hanya satu, Fatimah. Setelah Fatimah meninggal, karena Fatimah kan meninggalnya tidak lama,
setelah Rasulullah meninggal, Fatimah itu 6 bulan kemudian menyusul. Tidak lama nih ya, Rasulullah meninggal, 6 bulan kemudian Fatimah menyusul, meninggal. Sementara Ali bin Abi Thalib, oh jadi khalifah kan tahun keberapa? Berapa puluh tahun kemudian kan Ali bin Abi Thalib jadi khalifah. Setelah Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Fatimahnya sudah meninggal tidak lama setelah Rasul. Nah, setelah Fatimah meninggal, Ali bin Abi Thalib itu kemudian lahnya menikah lagi. Totalnya istrinya itu ada 9. Ya, Ali bin Abi Thalib ya, semua istrinya itu 9. Tapi tetap yang dalam satu waktu itu maksimal 4. Anas bin Malik, wah entah berapa Anas bin Malik istrinya. Anaknya 100 berapa, anak 125 kalau nggak salah. Anas bin Malik itu anaknya 125. Kalau Ali bin Abi Thalib anaknya 36. Dari seluruh istrinya ya, dari seluruh istrinya Ali bin Abi Thalib itu anaknya, jumlah anaknya adalah 36. Nah, tapi istri-istri yang lainnya itu dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib itu setelah Fatimah meninggal. Nah, Rasulullah SAW di sini ya marah sih, bukan, tapi tidak sampai mengharamkan, tadi sudah jelas lah ya. Dengan menyabdakan demikian, demi Allah tidak akan bersatu putri Rasulullah SAW dengan putri musuh Allah selamanya. Tidak jadinya Ali bin Abi Thalib menikahi anaknya Abu Jahal, dan sampai meninggal Ali bin Abi Thalib itu sampai Fatimah meninggal, Ali bin Abi Thalib itu istrinya hanya 1, Fatimah. Tapi setelah itu kemudian Ali bin Abi Thalib, kalau dijumlahkan seluruh istrinya itu ada 9 dan anaknya 36. Nah, kemudian nih yang kemarin ini sudah nih ya, tentang ini nih, tangan Fatimah itu kan sampai lecet, bahunya juga di sini sampai apa namanya, karena bekas kayu atau bambu lah gitu yang memikul air. Fatimah itu kan ambil air, kemudian nyapu, masak, bajunya kena jelaga sampai mun air yang niup song-song, yang ngesang, yang justru Rasulullah itu menginginkan Fatimah itu demikian. Yaitu yang ini nih hadisnya nih yang sebentar nih ya. Rasulullah itu menginginkan demikian kan. Di hadis yang kemarin juga yang itunya, bahwa Fatimah itu kan minta kepada Rasulullah SAW ketika Fatimah mendengar berita bahwa Rasulullah mendapatkan tawanan perang. Nah, Rasulullah meminta tawanan perang tersebut untuk dijadikan pembantunya di rumah. Karena tuh lihat tanganku, seolah-olah demikianlah Fatimah itunya, tanganku sampai lecet, sampai sesanggalun, ininya juga bajunya. Justru kan oleh Rasulullah itu bukan diberi pembantu, tapi oleh Rasulullah itu kan diberi doa, bukan doa sih, zikirnya, yaitu zikir yang biasa, itu yang biasa dilakukan, seperti setelah sholat, tasbih, tahmid, takbir, baca ini lebih baik dari apa yang kamu minta, yaitu hamba sahaya itunya ya, sebagai pembantu. Nah, justru Rasulullah itu kan menginginkan demikian. Ini diantaranya nih. Dari Abu Hurairah, ketika turun ayat di surat Asy-Syu'ara, di surat Al-Mudaththir ya, yaitu ayat yang memerintahkan agar Rasulullah SAW itu
apa namanya, mulai tabligh, berdakwah secara terbuka. Nah, Rasulullah SAW itu menyampaikan ancaman kepada apa namanya, kepada orang Quraisy lah, kepada kaumnya, kepada saudaranya, kepada semuanya. Nah, bahkan Rasulullah SAW secara khusus beliau menyabdakan, karena sesungguhnya aku tidak memiliki hak untuk memberikan manfaat atau madorot untuk kalian di hadapan Allah. Ini termasuk yang Rasulullah sampaikan kepada Fatimah. Maka Rasulullah SAW memerintahkan kepada Fatimah untuk beramalah kamu. Jadi Rasulullah itu malah gembira. Rasulullah itu malah gembira ketika melihat Fatimah yang kalau saya bilang gitulah, anak kandung Rasulullah gitulah, seolah-olah harus diagungkan, dimuliakan, nggak boleh lah memegang pekerjaan apapun, biar yang lain saja yang melakukan. Nah, Rasulullah kan juga mau seperti itu. Fatimah harus beramal. Sampai tangannya tadinya lecet, kemudian pundaknya, bajunya kotor. Rasulullah itu malah memerintah demikian, karena beramalah kamu. Nah, ini nih satu hadis yang ini nih. Di hadis ini pun ya Rasulullah menyebut Fatimah nih secara khusus. Ini Asy-Syu'ara nih. Ketika turun ayat, berilah peringatan kepada kaum kerabatmu yang terdekatnya, surat Asy-Syu'ara ayat 214. Rasulullah SAW menyeru kaum Quraisy sehingga mereka semua berkumpul. Rasulullah SAW kemudian berbicara kepada semuanya. Ada apa namanya, bicara secara umum, ada juga bicara secara khusus. Nah, beliau bersabda, wahai Bani Ka'ab bin Lu'ay, selamatkanlah diri kalian dari neraka. Ya, wahai Bani Murrah bin Ka'ab, selamatkanlah diri kalian dari neraka. Wahai Abdus Syam, selamatkanlah diri kalian dari neraka. Wahai Bani Abdu Manaf, ya, wahai Bani Abdu Manaf, selamatkanlah diri kalian dari neraka. Wahai Bani Hashim, selamatkanlah diri kalian dari neraka. Wahai Bani Abdul Muthalib, ini kan orang-orang terdekat Rasulullah ya. Wahai Bani Abdul Muthalib, selamatkanlah diri kalian dari neraka. Wahai Fatimah, disebut nih secara khususnya, selamatkanlah diri kamu dari neraka. Sesungguhnya aku tidak memiliki kewenangan sedikit pun, kekuatan sedikit pun menolak siksaan Allah kepada kalian. Selain kalian adalah kerabatku, maka aku akan menyambung tali kerabat tersebut. Nah, ini menyebut Fatimah secara khusus nih. Ya, wahai Bani Abdu Manaf, semuanya tadi disebut, pokoknya orang-orang Quraisy. Nah, wahai Fatimah. Nah, ini juga pelajaran nih, pelajarannya bagi kita nih ya. Ini kan Rasulullah SAW diperintah oleh Allah ya. Ketika turun ayat Syu'ara itu ya, Rasulullah memerintahkan demikian. Diperintah untuk menyampaikan, ya, selamatkan diri kalian dari neraka. Nah, Rasulullah SAW menyampaikan hal tersebut. Fatimah disebut secara khusus. Nah, ini pelajarannya. Rasulullah SAW itu kepada anak kandungnya seperti itu. Kepada kerabat-kerabatnya, saudaranya tadi demikian. Nah, bagaimana dengan kita? Artinya kita kan mengambil pelajaran dari sini ya. Nah, terus kita bagaimana? Ya, jangankan kita yang sejaman, enggak. Garis keturunan juga enggak, saudara bukan. Kita ini siapanya Nabi. Nah, apa bisa kita ini itunya, apa bisa kita ini mengambil apa namanya, mendapatkan gitu manfaat dari Nabi. Sementara Rasulullah kepada anaknya saja, beramal kamu karena aku tidak bisa apa-apa. Karena aku tidak bisa menyelamatkan kalian dari azab Allah.
Artinya apalagi kita. Sehingga yang pokok adalah seperti yang Rasulullah perintahkan, i'mali ya Fatimah, di hadis lain itu demikian ya. I'mali ya Fatimah, inilah amliku laki minallahi yaumal qiyamati syai'an. Karena aku tidak berkewenangan apapun, aku tidak memiliki kekuatan apapun atas kamu sedikit pun di hadapan Allah pada hari kiamat. Ini kan perlu dicatat, Rasulullah kepada anak kandungnya seperti itu, beramal. Kepada anak kandungnya saja Rasulullah tidak bisa menjamin apa-apa pada hari kiamat. Ya, Rasulullah tidak bisa memiliki kekuatan, Rasulullah tidak memiliki kewenangan. Artinya nih ya, sekali lagi, apalagi kita yang kita ini siapanya Nabi. Ya, kita ini siapanya Nabi. Apa pantas? Artinya apa pantas kalau kita ini merasa apa namanya? Merasa aman, kita ini sudah memiliki karomah, memiliki kemuliaan dari mana? Itu diantaranya ada, ini bahayanya nih. Kalau yang di apa namanya, di suka gitu ya, ada yang ziarah kubur boleh silahkan ziarah kubur, hanya nggak ada pahalanya, itulahnya ziarah kubur itu boleh, hanya ziarah kubur itu tidak ada pahalanya, dan ziarah kubur itu harus sesuai dengan peruntukannya gitunya. Untuk apa gitu kan ziarah kubur? Rasul sudah menyebutkan, yaitu untuk mengingatkan akan kematian. Hanya itunya Rasulullah membolehkan ziarah kubur itu kalau untuk keperluan tersebut, untuk mengingatkan akan kematian. Kalau di apa namanya ya, di agama lain, umat yang lain, banyak nih yang datang ke kuburan itu, nah itu tadi untuk mendapatkan karomah, kemuliaan. Kalau di dalam Islam itu tidak ada yang demikian. Yang mendapatkan karomah itu barokah gitunya dari sebuah kuburan. Itu di dalam Islam itu tidak ada yang demikian. Kalau di agama lainnya, di umat lain, ya seperti itu jadinya. Apabila datang kepada orang-orang soleh nih, yang menurut mereka datang ke kuburan orang-orang soleh di agama mereka, di kalangan mereka, nah dengan datang ke sana mereka ini disebutnya sudah mendapatkan karomah, kemuliaan. Kalau sudah dapat itu nggak usah beramal lagi, kan sudah mendapatkan kemuliaan, kan sudah mendapatkan barokah, kebaikan. Nah apabila ini terjadi ya, ini apabila terjadi nih pada orang Islam, lah itu bahayanya. Saya kan sudah mendapatkan karomah, mendapatkan barokah, udah nggak usah beramal lagi, kan itu yang dicari kan. Kalau sebetulnya di hal tersebut itu terjadi ya, itu terjadi sejak zaman umat Nabi Nuh. Umat Nabi Nuh ya, yang durhakanya, mereka itu demikian kelakuannya. Mereka menjadikan orang yang dianggap soleh itu oleh mereka, maka di kuburannya itu dijadikan tempat ibadah. Jadi mereka mengadakan ritual di sana. Itu sejak zaman Nabi Nuhnya itu kelakuan umat-umat Nabi Nuh yang durhaka itu demikian. Mereka itu penyembah berhala. Sama kan seperti yang dihadapi oleh Rasulullah SAW juga kan, umat-umat penyembah berhala. Umat Nabi Nuh juga dulu demikian.
Saya lupa lagi itu nama berhala ininya di apa namanya di zaman Nabi Nuh ya. Nah, kemudian satu lagi nih. Hadisnya riwayat Al-Bukhari ini. Ini hadis tentang Fatimah itu dibangunkan oleh Rasulullah SAW untuk mengerjakan sholat malam. Tapi tidak berjamaah nih ya. Tidak berjamaah. Dibangunkan untuk mengerjakan sholat malam. Nah, sebentar nih hadisnya nih. Mana? Nah, ini nih. Dari Ali bin Abu Thalib, ia berkata, Rasulullah SAW membangunkannya di malam hari dan juga beliau membangunkan Fatimah binti Rasulullah SAW. Beliau berkata kepada mereka, tidak sebaiknyakah kalian mendirikan sholat? Ini sholat malam ya, sekali lagi nih ya. Ali bin Abu Thalib berkata, Rasulullah SAW membangunkannya di malam hari. Dan juga beliau membangunkan Fatimah binti Rasulullah SAW. Beliau berkata kepada mereka, tidak sebaiknyakah kalian mendirikan sholat? Kemudian kata Ali bin Abi Thalib ya, aku menjawab, wahai Rasulullah, jiwa kita ada di tangan Ar-Rahman. Ruh kita ada di tangan Allah. Kalaulah ia berkenan membangunkan kita, niscaya ia akan membangunkan. Mendengar jawaban demikian, Rasulullah SAW kemudian pergi. Rasulullah SAW pergi ketika Ali menjawab demikian. Dan sama sekali ia tidak menoleh lagi, tidak kembali lagi. Kemudian Ali mendengar Nabi SAW membacakan ayat ketika kembali sambil menepuk pahanya. Ayat yang beliau baca adalah, sungguh manusia itu makhluk yang suka membantah. Ditita dihudangkeun teh ngadeun atau mencek urang mah wa kanal insanu aksaro syai'in jadala. Rasulullah itu membangunkan Ali dan Fatimah, kemudian ya Rasulullah, kenapa kalian tidak sholat malam? Ternyata Ali bin Abu Thalib menjawab, Ali bin Abu Thalibnya menjawab, ya kan ruh manusia itu kan di tangan Allah, dipegang oleh Allah. Kalau Allah membangunkan, pasti kami bangun. Ya kalau Allah tidak membangunkan, ya mau bagaimana? Dalil sih ya. Rasulullah SAW tuh lamun bahasa orang mah nggak dalil sialin sholat. Tidak sholat ngadon ya kalau dibangunkan oleh Allah bangun, kalau tidak dibangunkan oleh Allah karena ruh manusia itu kan ada di tangan Allah. Nah, kan Rasulullah membacakan ayat seperti ini ya. Ayat yang ini, wa kanal insanu aktsara syai'in jadalan. Dasar manusia itu memang suka membantah. Lain hudang sialin sholat ngadon ngadalil. Rasulullah dan Rasulullah marah nih ya. Rasulullah marah nih. Beliau pergi tanpa menoleh lagi. Dan ketika beliau kembali, beliau sambil menepuk pahanya sendiri membacakan ayat ini nih. Wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Dasar manusia itu memang makhluk yang paling banyak membantah. Kurang lebih nih kalau bahasa Sunda nu geunaheun mah ngadon ngadalil siapa ka aing teh. Lain dar kadinya gara salat. Bari pas ngadalil sia ka aing. Aduh, Rasulullah dikitukeun. Daripada anaknya ke anaknya. Rasulullah itu membangunkan Ali dan Fatimah, bukan diajak berjamaah nih. Rasulullah dan membangunkan
Ali dan Fatimah ya, agar mengerjakan sholat malam, bukan diajak untuk sholat berjamaah. Tapi Ali bin Abi Thalib nah, tadinya malah membacakan ayat, bukan membacakan ayat. Ada ayat yang menerangkan demikian. Yang namanya tidur itu kan ruhnya itu diambil oleh Allah. Kalau dikembalikan lagi bangun berarti. Nah kalau tidak dikembalikan lagi ya teruslah meninggal dunia. Tidur itu demikian sebetulnya. Nah Ali itu ya menyampaikan hal tersebut. Apakah tidak sebaiknya kalian nih mengerjakan sholat malam? Nah, Ali bin Abi Thalib malah mengatakan demikian. Rasulullah SAW perginya berpaling. Kemudian ketika kembali lagi ya Rasulullah SAW mengatakan membacakan ayat dasar manusia itu memang makhluk yang paling banyak membantah. Di bejaan tinggal ayo hoi ngomong kira-kira kalau bahasa Sunda mah kitu ngadon ngadalil sieta lindar dar kadinya salat ngadon ngadalil selindar dar salat sekedar ngomong maneh lah masih ada nih masih ada tentang hadis-hadis ya tentang ada yang saya ini ya ini hadis-hadis yang sangat-sangat penting dan banyak nih pelajarannya nih dari hadis-hadis yang sengaja saya cari sengaja saya kumpulkan ya terkait dengan Fatimah. Nah barusan berartinya sampai sana dulu nah yaitu hadis tentang Rasulullah SAW membangunkan ya Fatimah agar mengerjakan sholat malam. Ini juga sama nih ada pelajarannya. Nih yang dilakukan oleh Rasulullah kepada anaknya. Padahal sudah berumah tangga kan. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ini kan menunjukkan betapanya Rasulullah SAW menyayangi Fatimah. Nah seperti ini buktinya. Rasulullah menyayangi Fatimah itu diarahkan kemana? Kalau di hadis tadi kan beramal kamu Fatimah ya itu karena Rasulullah sangat menyayanginya. Bukannya tadilah ketika Rasulullah SAW ketika Fatimah misalnya lihat tuh tangan saya sampai lecet karena banyak kerja. Ali bin Abi Thalib yang dimarahi. Kan bukan begitu kan Rasulullah SAW. Justru Rasulullah SAW itu memerintahkan, mengarahkan dan memerintahkan beramalah kamu sampai tangannya lecet. Rasulullah itu suka melihat Fatimah demikian. Kemudian ininya salah satunya bukti ini Rasulullah SAW menyayanginya itu dengan cara seperti inilah yang benar gitu ya. Malam hari dibangunkan Ali bin Abi Thalib dan Fatimah yang dibangunkan. Mengapa kalian tidak sholat malam? Tapi Ali bin Abi Thalib ting lulungu ting naon dar nggak jawab boleh di mejaan dengan don ngadalil marah Rasulullah SAW. Kemudian beliau pergi sambil membacakan ayat. Dasar manusia itu memang makhluk yang paling suka membantah.